Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan Amin Awar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Keren. Hari ini saya ketemu lagi dengan Prof. Agus Pakpahan. Beliau adalah pernah dari Dirjen Perkebunan, dari Deputi Kementerian BUMN. Luar biasa ini, Prof. Nah, Prof, saya melihat bahwa stunting ini ternyata di Indonesia ini masih tinggi. Bagaimana menurut Prof? Oke. Atur nuhun Bang nih, kita ketemu lagi ya. Iya, betul. Nah, jadi masalah stunting ini baru mungkin akan terasa dalam alam sadar kita. Iya. Mudah-mudahan masuk ke alam bawah sadar kita apabila kita tempatkan dalam konteks ya. Yang pertama, intergenerational transfer of wealth. Intergenerational transfer of wealth. Nah, kesejahteraan. Iya. Ya, artinya transfer kesejahteraan antar generasi. Iya. Sangat jelas generasi bapak ibu, kakek nenek ke generasi balita sekarang. Iya. Ya. Nah, yang kita transfer ternyata bukan wealth, bukan kesejahteraan, tetapi tragedi kematian sebelum ajal. Oh, kematian sebelum ajal. Sebelum ajal. Ya, itulah kita bisa prediksi dengan kerusakan fungsi kognitif otak, dengan kerusakan wujudnya pendek, katakanlah, ya nanti itu ke pasar tenaga kerja nggak laku itu. Kemudian dengan kemampuan intelektual dan lain-lain, peka terhadap penyakit, ya katakanlah karena tidak imun, daya imunnya kurang, artinya dia itu sudah meninggal sebelum ajal diambil. Bayangkan di satu provinsi kita menyaksikan yang terkena stunting bisa sampai 40%. Besar sekali ya, Prof. Iya, provinsi tertentu. Rata-rata nasional bergerak antara 20-24%. Oh, masih tinggi, Prof. Sangat tinggi. Aduh. Bayangkan. 20 anak atau 25 anak atau 30 anak dari 100 orang anak menderita atau bukan menderita, dideritakan. Iya. Sehingga mereka tidak punya masa depan. Terus apa tanggung jawab kita sebagai orang tua sekarang, katakanlah. Nah, mungkin dari kacamata ini dulu kita lihat ini bahwa ini adalah suatu tragedi yang memerlukan penanganan seperti halnya darurat. Seperti tsunami ditangani darurat. Gempa bumi ditangani darurat. Sama juga stunting ini. Jadi mungkin ini kayak krisis juga ini sebetulnya ya. Itu seperti itu. Krisis kemanusiaan sebetulnya ya. Luar biasa. Karena kenapa demikian? Karena anak-anak itu belum bisa menyuarakan masalahnya. Orang baru lahir, balita, bawah 5 tahun, ya kurang dari 1000 hari katakanlah, usia 1000 hari, dia sudah mati sebelum ajalnya diambil. Kalau begitu, faktor yang paling berpengaruh dalam menjadikan kita banyak kasus stunting ini apa nih, Prof? Jadi begini. Ya, ini menarik ini, ya mengenai ini. Karena apa? Banyak, tentu kompleks, ya faktor-faktornya. Mulai dari makanan, pendidikan ibu, kemudian masalah sanitasi lingkungan, air minum, banyak masalahnya. Tetapi, ya dari banyak masalah tersebut, ada satu yang harus kita fokus, yaitu mengenai makanan, makanan bayi, nutrisinya. Nah, kemudian bertanya juga karena ada kasus, misalnya kasus obesitas. Itu bisa kekurangan gizi, padahal obesitas.
Padahal gemuk ya. Wah, kok kekurangan nutrisi? Iya, ya. Iya. Oh, Nah, iya. maka disebut sakit kronis dia. Sakit kronis. Iya, penyakit kronis obesitas itu. Iya, Nah, iya. sekarang lawannya stunting. Iya, katakanlah kok Kecil bisa sih? gitu ya. Iya. Nah, Betul. makanya di sini ada yang saya baca dari literatur ya, untuk negara berkembang. Iya. Ya, yang perlu dicek pertama ya adalah yang disebut apakah balita itu menderita EED, environmental Iya. enteric dysfunction. Apa tuh, Prof? Artinya Iya. sistem pencernaannya itu tidak berfungsi. Jadi kalau dikasih makan apa bocor dia nggak bisa. Oh, iya, iya. Ya, environmental Iya. enteric dysfunction. Dysfunction. Ya, nah kenapa begitu? Iya. Iya, nah salah satu literatur yang saya baca, Iya. ya itu terjadi karena kekurangan fiber. Kekurangan fiber. Fiber, ya si anak itu. Iya, iya. Iya. Nah, oleh karena itulah hasil di Nicaragua dan di Mali. Iya. Ya, dengan latar belakang anak-anak itu mengalami environmental enteric dysfunction, Iya. masalah bakteri, masalah mikroorganisme di dalam sistem pencernaannya itu Iya. tidak balance, berkurang, Iya. kemudian rambut-rambut di usus itu lambung itu sudah menipis katanya, ya, maka disarankan sumber nutrisinya itu dari rice bran. Dari rice bran. Iya, Rice dari bekatul. Katul ya. Iya. Kok di Nicaragua dan Mali Nah, mereka programnya ke Bekatul, apa di Mali itu ada jadi begini, Awak. ya inisiatifnya itu datang dari, kalau saya baca ya, Iya. ya semuanya sumbernya dari bacaan Iya, ya ke IKRO, kita beri Iya, IKRO. betul. Ya, nah, jadi Colorado State University Colorado. ya membentuk tim ya untuk mempelajari masalah stunting Iya. di negara berkembang. Iya. Jatuhlah di Nicaragua dan di Mali. Iya. Nah, research-nya ya bukan lagi research eksploratif atau scientific, bukan, udah masuk ke clinical test. Jadi Langsung uji klinis. Uji klinis ya. Iya, Iya, iya. yang didasari pada suatu rancangan Iya. research Iya. yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Iya, Nah, dengan uji klinis ini diketahui ya, mengenai ED tadi, Iya, iya. ya, dan peran rice bran. Peran rice bran, ya. Ya, untuk mengatasi stunting dan secara statistik, artinya secara objektif itu hasilnya significantly different dengan kontrol. Ya. Signifikan. Iya, iya, ya. biasa. Nah, jadi ya dengan ada metode-metodenya saya Iya. pikir ya sudah Iya. standar. Iya. Ya, tapi yang paling penting informasi atau knowledge yang kita dapat. Rice bran Iya. bisa mengatasi stunting. Ya. Sampai anak usia 6 bulan sampai 7 bulan Iya. cukup dikasih 1 gram. 1 gram. 1 gram sehari. Iya. Sedikit ya. Saya campur dengan makanannya. Wah, iya, iya. Ya, Misalnya dengan bubur. dengan apa gitu. Kemudian 7 sampai 8 bulan 2 gram. 8 sampai 9 bulan 3 gram. Oh, takarannya gitu ya? Takarannya 9 sampai 10 bulan 4 gram. Nah, di atas sana tuh 5 gram. 5 gram. Campur dengan makanannya. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa menghasilkan efek yang signifikan? Ya, nah, itu sangat jelas karena kandungan nutrisi dari rice bran atau bekatul itu Iya. sangat baik. Proteinnya Iya. melebihi telur. Protein dia Iya. berapa Per 100 gram, Iya. ya kalau tidak difermentasi, ya kandungan protein telur itu paling 12 gram. 12 gram Ya. telur. Nah, kemudian kalau difermentasi Iya. si rice bran Rice bran. bisa jadi 33 gram atau 33. 51 gram.
Sampai 51%. Iya bisa. Ya. Iya. Nah, belum lagi bioaktifnya. Ya. Dan yang paling penting untuk anak balita Ya. tadi, fibernya. Ya, Ya, fibernya. ya, untuk mengatasi Ya. environmental and tariff dysfunction. Ya. Ya, ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, terus mengapa menjadi penting buat Indonesia? Ya. Loh, Indonesia itu menghasilkan rice bran per tahun, Ya. ya kurang lebih 5 juta ton. 5 juta ton. Iya. Tapi ini 5 juta ton tuh udah ini atau ada yang sudah terbuang gitu? Loh, berarti itu potensi lah. Potensinya Iya, ya 5 juta ton. Besar Iya, sekali. 5 juta ton itu 1 ton kan 1000 kilo. Iya. Ya, 1 kilo 1000 gram. Iya, iya. Jadi berapa tuh? 5 juta kali juta gram. Ya, jadi Betul. triliun. Artinya Miliar. cukup ya sebetulnya. Jauh lebih. Iya, iya, iya. Jadi ini potensi yang kita sia-siakan sampai sekarang. Oh, iya, iya, iya. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan ya bisa melihat sumber daya lokal ini bisa mengatasi banyak masalah bisa diatasi oleh sumber daya lokal. Nah, sebetulnya Prof, kalau misalnya di Nicaragua dan Mali, apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dalam rangka menurunkan stunting dengan memberikan FRD atau rice bran ini? Gimana? Ya, saya sedang menulis, belum dapat jawaban ya. Ya. Saya menulis email ke Colorado State University ya untuk mengetahui bagaimana perkembangannya. Ya. Nah, tapi kan sebetulnya dengan hasil riset ini riset ini udah lama ini dipublikasinya dan dipublikasinya di jurnal ilmiah yang terkenal Nature. Scientific Report. Ya, itu kan Nature itu penerbit sains kelas 1 itu. Ya, itu 2019. Ya. Nah, harusnya para peneliti di bidang kesehatan dan pengambil kebijakan, saya mudah-mudahan sudah menindaklanjuti jauh lebih ini dari apa yang saya ucapkan di sini. Ya. Tetapi yang paling penting adalah overlap tidak jadi soal. Replikasi dalam informasi tidak jadi soal. Ya. Karena apa? Kita melihat gerakan sukses mengatasi stunting di kita sangat lambat. Betul. Ya. Saya beri ilustrasi. Ya. Kan orang suka mengatakan karena kemiskinan, karena ekonomi. Nah, tapi ini disanggah oleh 17 negara. Data 17 negara yang menunjukkan negara berkembang. Ya. Memiliki kualitas Global Hunger Index sama dengan negara maju. Ya. Misalnya di antaranya yang sering saya gunakan adalah sebagai contoh Ukraina. Ya. Kenapa Ukraina penting untuk dijadikan contoh? Karena income per kapita Ukraina sama atau lebih rendah daripada Indonesia. Tapi dalam tempo 5 tahun. 2000 berapa gitu, 2008 kalau tidak salah ya, itu nggak ada lagi stunting di sana. Jadi kalau kita gunakan ukuran penurunan Global Hunger Index dan di dalamnya ada stunting, ya supaya bisa diperbandingkan dengan negara lain, ya Indonesia itu antara tahun 2000 sampai tahun 2019 penurunan Global Hunger Index sangat rendah. Kalau laju ini kita pakai, saya nggak hafal angkanya, tapi 0, sekian, ya kita tertinggal dari negara-negara seperti Ukraina itu lebih dari 50 tahun. 50 tahun, jauh ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Ukraina bisa? Income per kapitanya lebih rendah dari kita. Nah, kembali lagi ke Ukraina sukses dan negara-negara lain juga sukses membangun daya adaptasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya terhadap local resources. Jadi memanfaatkan misalnya, lokal misalnya iklim, tanah, kondisi alam di Ukraina bagus untuk peternakan. Maka harga telur murah di sana dibanding Indonesia. Harga daging lebih murah, harga susu lebih murah.
isi itu ya. Karena dia menyesuaikan dengan alamnya di situ. Nah, sekarang kita mau telur murah, daging ayam segala macam murah, tapi pakannya kita impor. Betul. Genetik resources yang kita pakai juga asing. Iya. Harus tambah antibiotik lagi. Iya betul. Iya. Makanya, ya kalau kita mau maju, lokal resources yang kita pakai harus yang suitable, yang cocok, yang banyak ada di tropika ini. Sehingga Contoh, tidak ini impor tidak mahal. Iya, ya. Contohnya, rice bran ini Bekatul ini. 5 juta ton potensi setahun ya. Iya. Aduh, ini Prof memang harus jadi perhatian utama pemerintah nih ya Pak Prof. Iya. Karena memang Indonesia ini dari sisi IQ ternyata terendah di Asia Tenggara. Betul. Ya. Kita tertinggal jauh dari Vietnam. Iya. Itu dari semua indikator, mulai dari IQ, terus Economic Complexity Index, kita ketinggalan jauh dari Vietnam. Jadi Economic Complexity Index adalah indeks yang mengukur berapa intens, berapa banyak science ada dalam produk yang diperjualkan di pasar. Ini ya. Misalnya kalau seperti minyak sawit, berapa itu produk complexity index-nya? Negatif 2 titik berapa? Karena konten science-nya nggak banyak. Terus setelah itu apa lagi Prof yang ketiga? Itu kan economic complexity index, product complexity index, kemudian manufacture. Kita menurun. Jadi belum lagi environment ya, belum lagi itu. Jadi kalau kita pakai ukuran-ukuran ini, plus stunting, maka ini harus membangunkan kesadaran kita. Jangan sampai kita seolah-olah masa depan itu nggak ada halangan. Kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja ternyata ya Prof. Bayangkan yang akan mengganti generasi sekarang. 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang adalah generasi yang sekarang lahir, 20-30% dari generasi tersebut stunting. Stunting. Waduh, ini ya masalah utama sebetulnya, masalah utama ketahanan bangsa dan kekuatan daya saing bangsa ini ya Prof. Kita bicara generasi depan, generasi yang akan datang, yang semuanya dalam kondisi seperti itu. Jadi kita mewariskan ketahanan, mewariskan kualitas, mewariskan kesejahteraan negatif. Nah ini beban kita, tantangan. Ini dosa besar kalau kita biarkan ya Prof. Saudara-saudara sekalian, nampaknya kita harus fokus untuk memberantas stunting seperti halnya dengan memberantas korupsi. Jadi Prof, darurat ya Prof ya, ini darurat. Jadi kalau sudah darurat ini harus wajib segera melakukan program-program. Mungkin kita akan bahas lagi ke depan Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.